kita mulai kita berdoa dulu, berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, masih menyambung dengan pertemuan sebelumnya. Untuk penugasan nanti, penugasan dan kelompok saya akan berikan di Google Drive ya. Mungkin nanti sore diberikan di sana. Nanti dikerjakan. Kita masih ada 3 pertemuan lagi sebenarnya, karena satu itu kan masih ini ya pengganti. Jadi nanti minggu depan sebelum presentasi mungkin minggu depan kita bahas ininya. Kayaknya sih minggu depan langsung ini ya, langsung presentasinya, tapi kayaknya takutnya nanti kalian nggak konsultasi dan sebagainya dulu dengan ada hasil penugasannya. Jadi mungkin 2 minggu terakhir atau mungkin dua pertemuan terakhir ya, karena kita tinggal 2 minggu. Tapi di minggu terakhir sebenarnya ada 2 pertemuan karena kita masih utang 1 pertemuan. Jadi di 2 pertemuan terakhir baru presentasi kalian yang masih punya waktu paling dari sekarang 2 minggu ke depan. Tapi ini kemarin kalau langsung besok takutnya kalian masih ini ya nggak selesai juga. Jadi kemungkinan di pertemuan terakhir di minggu depan dan minggu depan yang lagi baru presentasi. Sama tugas saya nanti ada 28 orang, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang bisa diberikan bisa di Google Drive. Nanti objek juga saya berikan di sana untuk hal-hal yang misalnya saya berkonfirmasi nanti di hari Senin konfirmasi lagi ya Senin depannya. Oke, untuk hari ini sama juga ini ya 2 minggu ini sampai dengan hari ini adalah kalau tidak di sana proses sebenarnya gimana membuat laporan dan sebagainya, tapi lebih kertas kerjanya bagaimana membuat laporannya ya. Untuk laporannya saya ikut nanti ada beberapa template dan itu saya nggak perlu diajarkan, tapi lebih ke kertas kerja. Makanya memang dari kemarin ada nggak yang permasalahan dalam penyusunan kertas kerjanya yang sudah mulai hitung-hitung untuk penugasan akhir ya. Oke, saya buka kesempatan pada adik-adik yang terkait dengan kertas kerja yang dibuat ataupun permasalahan yang ketemu dalam proses penilaian rumah tempat tinggal. Setelah pertemuan ini maka sebenarnya sudah mungkin untuk konsul terkait dengan penilaian rumah tempat tinggal kita close ya. Intinya 2 pertemuan sudah cukup untuk pembahasan penilaian. Jadi penugasan di akhir tidak ada kaitannya dengan penugasan penilaian lagi. Ya, mungkin dari saya untuk penggunaan di KBP dan sebagainya silakan nanti juga sambil jalan kita menerapkan yang sudah di KBP-nya, terus nanti juga kalian bisa ada pertanyaan yang ini ya ikut penugasan nanti ya, penugasan ketemu seperti apa. Nah, nanti kalau bisa analogikan ketika kalian tempat tinggal kalian. Silakan kalau ada yang mau mulai untuk pertanyaan. Kita masih 23 yang lain pada kemana ini? Atau sambil kalian ini saya stop dulu 10 menit nunggu sambil komplit, nanti saya harapkan dari teman-teman ada yang bertanya ya. Masih 23 orang untuk ininya. Silakan nanti sambil tunggu saya stop dulu 10 menit untuk kalian nyiapin, misalnya saya mau tanya A, B, C, apa aja ya. Silakan saya tutup dulu ya. Saya ya dulu 10 menit, silakan kalian begini.
Ya, ini masih 27 orang. Ada yang ditanyakan? Jadi, kalau nggak jadi permulaan tersingkat nih ya. Kalau misalnya tidak pertanyaan nih. Pak, izin bertanya Pak. Boleh Mbak Fedrika, silakan. Yang kemunduran fungsi dan lain sebagainya itu memang nggak dicari apa gimana Pak? Ya, jadi untuk kemunduran fungsi dan lain sebagainya, kalau di dalam penggunaan DKBB misalnya, karena ini kan teorinya banyak ya, kita pakai cost method yang mana gitu, beberapa pakai hitung sendiri dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat di dalam model DKBB untuk kemunduran fungsi itu masuk dalam ranahnya yang sesuai dengan SE04 atau BC04-nya. Jadi tabel penyusutannya itu salah satu sebenarnya udah menghitung kemunduran fungsi. Bukti misalnya di sana terkait dengan kondisi ya, kondisi itu kan di sana terangkan kondisi baik itu apa, kondisi sedang itu apa, kondisi jelek itu apa, definisinya ada. Jadi kalau kemarin sasar itu ada beberapa kondisi sana, yaitu sebenarnya kalau lihat di sana itu menggambarkan kondisi terkait dengan penyusutan fungsi fisik maupun ekonomi, ya. Walaupun tidak secara detail ya di sana menggambarkan seperti ini langsung gitu kan. Tapi memang kalau dalam penggunaan DKBB kita tidak lagi menghitung sendiri, jadi tidak menghitung terkait dengan juga fisik, fungsi dan ekonomi, seolah-olah digabung menjadi satu. Di sana ada angka penyusutan setelah dapat NRC. Ya. Kalau secara umum gimana sih kemudian fisik, fungsi dan ekonomi seperti apa? Nah, kalau kita lihat misalnya dari sisi fungsi, misalnya terkait dengan teknologi yang digunakan, artinya gini. Jadi misal dalam pembuatan rumah itu sendiri, kalau kita secara desain gitu kan, kalau rumah-rumah zaman dulu plafonnya tinggi-tinggi, rumah sekarang itu plafonnya rendah. Sebenarnya tujuannya apa plafon tinggi sama plafon rendah misalnya? Terus ada misalnya ya, karena kebutuhan sekarang misalnya pakai AC dan sebagainya. Jadi kalau misalnya rumah dengan kondisi yang penuh dengan plafon tinggi ya dan lain sebagainya, ruangannya yang cukup besar, secara umum kalau kita butuh yang namanya air conditioner atau AC, dia membutuhkan resource yang lebih tinggi di sana. Itu salah satu misalnya pertimbangan dari sisi fungsi ya. Jadi fungsi kenapa desainnya kok dulu itu tinggi-tinggi plafonnya rumah-rumah zaman dulu, terus sekarang itu yang dengan kondisi sekarang maksimal misalnya kalau di KPP 3,5. Jadi itu salah satunya yang saya lihat terkait dengan penggunaan fungsi. Penggunaan fisik kelihatan yang tidak terkait dengan fungsi, misalnya adanya keretakan ya dan sebagainya, keretakan tinggi, terus ada kusen-kusen yang mungkin kayu yang sudah makan rayap, itu penggunaan fisik. Nah, ekonomi itu kan yang kebijakan-kebijakan yang memang berpengaruh, misalnya tahu-tahu di sekitaran dibangun apartemen, terus bikin banjir. Nah, itu secara perhitungan itu kemudian ekonominya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tiga jenis ini, nanti kalau di DKBD karena memang menghendaki adanya penilaian tanah itu tersendiri, untuk kemudian ekonomi itu terkapnya pada waktu penilaian tanah. Ya karena salah satunya terkapnya dari penilaian tanah, mereka itu mempertimbangkan apakah lokasinya banjir atau tidak, apakah lokasinya misalnya dekat dengan tempat sampah atau tidak, ya, atau tempat pembuangan air atau tidak. Di sana terkapnya di sana. Penggunaan sendiri tidak karena kita belum ada yang ekstrim banget ya, artinya
misalnya nih satu rumah, sini nggak boleh bangun rumah, sekarang jadi komersial. Selama ini kita tidak menemukan satu zona yang seperti itu, artinya langsung semuanya berubah fungsi dan wajib misalnya. Ya, kebijakannya kita masih rumah ya nanti kalaupun dia berubah fungsi pelan-pelan, malah kadang malah yang residensial kita panggil residensial malah jarang gitu yang dipaksakan untuk komersial, malah justru mereka yang berubah sendiri menjadi komersial. Jadi itu yang saya bilang, kemudian 3 jenis pemilihan tadi kalau kalian mengidentifikasi untuk yang fungsi artinya tadi berpengaruh terhadap kemungkinan ada biaya tambahan ketika kita menyesuaikan sesuai dengan yang sekarang, karena fungsi itu terkait estetika dan sebagainya ya. Kalau fisik jelas kelihatan fisiknya ada pada kemudiannya engsel, plafon yang bocor dan sebagainya, ada percikan air atau apa gitu kan, saluran pipa yang mungkin ada yang bocor. Nah itu udah fisik ya. Jadi memang ini beberapa kalau kita lihat di DKPP tidak di-capture secara sendiri-sendiri, tapi langsung penyusutan. Makanya identifikasi dulu. Identifikasi apa? Identifikasi terkait dengan coba lihat biaya per meternya. Ya, biaya per meternya sekian. Nah itu masuk ke kategori kalau biaya per meter sekian, maka mereka punya perhitungan tabel sendiri. Kondisinya apa? Mereka punya 5 kondisi, baik sekali, baik, sedang, jelek sekali. Saya sampaikan ya rata-rata kalau kita tempati rumahnya itu ada kondisi yang antara baik, antara sedang, baik sekali. Nah kalau ditanya apa yang sedang kayak gimana, contohnya biasanya kalau yang sedang paling gampang nih ya, paling gampang adalah biasanya rumah yang dikontrakan tuh, dan rumah kontrakan produksi semua, pemilik kontrak yang kontrak di sini kan nggak akan memperbaiki hal yang besar ya. Kalau saya kontrak ngapain saya perbaiki, kata-kata kayak gitu. Yang baik misalnya apa ya, rumah pada umumnya masih baik ya, catnya masih belum direnovasi, ada ya ada mungkin rumah yang tidak sampai kayak rumah saya mungkin 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih, itu masuk kategori yang baik sekali apa yang mungkin baru saja direnovasi dan sebagainya. Ada sebenarnya ada generalisasi yang di capture dalam penentuan di tabelnya ya, bisa di tabelnya. Jadi itu berarti jadi kita kalau mau ngitung sendiri nggak ada masalah. Kalau misalnya ada pemilihan fungsi, rumah saya ada pemilihan fungsi, apa yang memang unik dari rumahnya Mbak Fredrika dibandingkan dengan rumah yang sekarang ya, secara umumnya seperti apa. Mungkin kalau mau ya, kalau sebenarnya kalau kita lihat di jenis-jenis perumahan yang sudah mungkin kita lihat sekarang pada umumnya itu jarang yang punya fungsi yang tinggi ya. Kita anggap atau mungkin nggak ada fungsinya, tapi ketika fisik dan ekonomi kalau ada ya fungsi itu jarang, kecuali rumah kalau kita bayangkan kayak ya tadi bayangan saya itu kalau kita misalnya rumah desain itu rumah zaman dulu, zaman perkebunan ya, yang mungkin sebelum tahun berapa itu bangun sebelum tahun 70 atau apa yang kalau saya temukan itu memang mereka punya dinding yang cukup tebal, terus satu sisi plafonnya tinggi ya, ruangan kamarnya juga cukup lebar-lebar ya, artinya itu menjadi concern sendiri karena memang kalau ditarik ke sekarang nanti kebutuhan pemasangan ini salah satunya, pemasangan AC jelas lebih berat daripada yang sekarang ya, temboknya lebih tadi maksudnya 15 cm, ruangan plafonnya nggak terlalu tinggi sehingga volume rumahnya nggak terlalu besar, maka AC yang dibutuhkan juga mungkin AC-nya dengan misalnya cuma setengah PK, sehingga kalau kita punya plafon yang lebih tinggi kita punya mungkin 1 PK bisa fungsional. Itu salah satu contoh ketika kita bicara masalah pemilihan fungsional ya. Yang lain-lain mungkin ada yang sudah paham ya, terkait pemilihan ekonomi maupun yang lain. Mau izin ini ya, maaf backgroundnya banyak karena anak saya di sekitaran saya ya, nyalain lagi nggak kondusif di rumah sebenarnya untuk ini. Saya karena mau dengar diskusi mungkin nggak ada masalah. Itu Mbak Fredrika, ada yang tanyakan lagi silakan. Oke Pak, makasih Pak. Ya, yang lain ingat ya, ini kesempatan kalian untuk melakukan konfirmasi atas
tugas akhirnya. Jadi dari pemain saya ingatkan ada sesuatu yang unik di tempat kalian, terus ingin ditanyakan, maka kesempatan ini yang bisa dipakai. Ya. Saya nggak akan mepet ke apa ke proses nanti finalnya, karena final itu sebenarnya cuma nanti tinggal menuangkannya dalam laporan. Karena kalian sudah punya datanya, sudah kalian punya semua dari penugasan-penugasan di tengah semester pertama. Jadi harusnya nggak susah untuk nanti ke depan. Yang paling jadi isu adalah terkait dengan tas kerjanya. Jadi kalau anda punya tas kerjanya mau menanyakan juga nggak ada masalah di poin ini ya. Jangan baru nanti belakangan japri saya, ya kemungkinan saya nggak akan respon ketika japri ya permasalahan yang terkait dengan penilaian tempat tinggal. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi, silakan. Ya Pak. Ya. Karena misalnya Pak, kan karena rumah saya nggak ada basementnya, nah itu waktu koefisien lantainya itu yang bagian basement saya ubah 1 atau mungkin saya hapus saja Pak? Itu sebenarnya kan perkaliannya aja. Kalau kita hapus rumusnya, coba lihat rumus umumnya. Ya, rumusnya nggak bisa Pak. Ya, jadi kalau misalnya rumus umumnya, ya ini coba saya share screen. Jadi sebenarnya koefisien lantai dan sebagainya itu, kalau misalnya tidak ada basement, ini nanti jumlah lantai yang ini dihapus, ya dihapus. Ini juga tinggal 1 row. Rumusnya adalah cuma koefisien dikali ini, koefisien dikali ini, ya. Jadi hasil NRC-nya tanpa perhitungan ini ya. Jadi kalau misalnya saya hapus ini, misalnya saya hapus ya, saya delete, nah, ref semua kan ya. Misalnya saya non basement 2 lantai misalnya, 2 lantai. Kalau koefisiennya udah benar, tinggal dikalikan aja nih, sama dengan. Jadi jangan pakai ini, langsung ya. Ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi hapus aja nggak apa-apa kalau nggak ada basement. Jadi langsung rumusnya cuma dikali koefisien. Jadi dikali koefisiennya. Ini kelasnya saya udah berikan juga ya di sana ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau kalian terkait ini ya, kalau kalian melihat di sana sebenarnya kertas dia juga cukup detail ya, walaupun memang secara umum kalian identifikasinya adalah masalah nanti di sini ya. Identifikasinya di sini luasan apa yang konvensional berapa, ada yang tetap bertulang, ada yang enggak, misalnya terus kalian identifikasi untuk atapnya seperti apa, ini subratap misalnya, langit-langit juga keseluruhan. Ingat kalau misalnya ada 2 di switch presentasinya berapa. Oke, teknis pelaporannya bagaimana? Ada pertanyaan? Kalian misalnya punya format yang punya DJP kayak gini, gitu misalnya punya DJKN seperti apa juga ada. Nah, untuk laporan tadi misalnya nanti misalnya kan tentunya ada terkait dengan analisa BU dan analisa pasar properti misalnya. Ya, kalau misalnya kalian nggak mau repot bikin lagi, kalian udah mengerjakannya di Meet ya. Jadi tinggal ditempel aja di laporan. Karena di laporan saya nggak akan memberikan nggak akan memberikan minimal kata itu nggak ada. Jadi kalian bebas untuk nanti laporan penilaiannya seperti apa. Oke, ada pertanyaan Pak. Oke. Itu Pak, di rumah saya kan nggak ada pagarnya Pak. Tapi karena di rumah sebelah saya itu tanahnya lebih tinggi, itu kayak ada pasangan batu bata yang menahan tanah gitu Pak. Itu termasuk kategori pagar bukan ya Pak?
Enggak juga nggak apa-apa. Lagian nggak terlalu Berarti kan ya. iya nggak terlalu itu Pak, coba untuk menahan tanah gitu aja Pak, karena yang di atasnya lebih tinggi gitu sebelahnya. Ya soalnya itu kan cuma ini aja ya, caranya aja. Karena cuma satu sisi ya. Iya, di bagian sisi sebelah kanan aja gitu Pak. Ya nggak sampai segera itu sebenarnya nggak ada masalah. Kecuali memang tadi kalau saya bilang ada fondasinya nggak signifikan nggak ya. Jadi kadang yang detail kayak gitu bisa aja kita berikan. Nah, kecuali memang dia itu apa signifikan harus mas apa gitu. Artinya signifikan kalau bangunnya lumayan tuh biayanya misalnya ya. Nah itu baru misalnya dilakukan. Tapi kalau dia cuma pasangan saja tidak ada fondasi dan kemungkinan juga apa ya cuma tadi ya cuma mungkin nggak perlu sampai seperti itu. Dan dia bukan masuk kategori pagar gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Yang lain, maksudnya kalian nggak punya permasalahan atau belum hitung ya? Pak mau bertanya Pak, saya masih bingung yang menentukan koefisien adjustment ini gimana sih satu semua Pak? Nah, yang mana? Adjustment yang mana? Kira-kira Pak Silam. Adjustment yang mana? Misalnya kayak yang ini Pak, yang struktur bawah kayak ini. Ini kan ada dua tabel itu satu sama terus sampingnya juga satu. Itu gimana ya Pak? Kok ada dua terus cara nentuinnya gimana? Nah, Pak. Kasih contoh satu aja Pak. Makasih Pak. Struktur bawah sebenarnya adjustmentnya tuh nggak ada. Ya secara umum nggak ada ya. Jadi nanti cuma lihat struktur bawah itu kalau di sini keterangannya ada ya. Kemudian jangan perhatikan bangunan jenis 21 dan untuk bangunan satu lantai dan dua ya. Untuk bangunan satu lantai kondisi tanah. Jadi kalau misalnya kondisi tanahnya sebagai contoh ya, kondisi tanah nih sebagai contoh. Lantai tanah yang ada bangunan. Nih, asumsi struktur bawah penyesuaiannya seberapa gitu kan. Ini sebagai contoh tanah-tanah yang sifatnya gugur dan lain sebagainya. Sebagai contoh nih, kalau kalian membangun di daerah-daerah sekitar Banjarmasin ya, Banjarmasin tanahnya tanah gambut ya, itu dia punya punya ininya sendiri. Kalau yang di tanah yang padat biasanya nggak perlu ada penyesuaian. Sebagai contoh, di sini ada rumah panggung ya 75%, artinya nanti dikali 0,75 koefisiennya ya, dikali 0,75. Nah untuk koefisien 1 ini sebenarnya kalau dilihat di sini ini sebenarnya satu semua, bisa aja satu semua kalau nggak ada penyesuaian di bidang materialnya. Makanya ada material berapa dia di sini lakukan penyesuaian. Misalnya nih beton non konvensional, penyesuaiannya dari mana sih? Ya penyesuaiannya materialnya karena material beton non konvensional penutup atap. Lihat di sini untuk penutup atap beton non konvensional, coba lihat ya. Nah, di sini penutup atap beton non konvensional 1,25, dia penyesuaiannya di sini. Ya. Tapi kalau bawah, kompleks untuk bawah, sebenarnya nggak ada penyesuaian yang lain karena udah satu tabel nih, satu row ke kanan. Nah, penyesuaiannya dari mana? Berarti dia tetap di sini lihatnya, di sini tetap satu, tapi di sini lihat, ya, dia adjustment kalau kondisi tanahnya seperti apa. Nah, kondisi tanahnya gimana di sini? Adjustmentnya. Nah, untuk bangunannya adalah seperti ini. Kalau dia itu bangunan jenis ya di sini satu lantai, kalian punya rumah satu lantai, kodifikasinya masuk ke bangunan 21 misalnya, tapi kan nggak masuk 21 tempat kalian, enggak, kalian kemungkinan di 11 sama 12 ya, bangunan tempat tinggal yang 11 itu satu lantai, untuk 12 sampai sekian lantai.
sebentar. Maaf ya adik-adik, saya sendiri di rumah dan istri juga lagi apa, ada kata saya lagi ikutan yang gugus tugas ya untuk yang ini, jadi di sambil ngomong ya. Kembali ke tadi ya, untuk bangunan kalian sebenarnya untuk suku bawah saya bisa asumsikan tidak ada penyesuaian, pasti komisinya 1 ya. Nah di sini kalau lihat di sini tabel penyesuaiannya itu ketika bangunan tipenya 21 ya, ataupun bangunan sampai dengan 4 lantai dalam kondisi lembek, kemudian akan masuk ke sini, atau bangunan sampai dengan 4 lantai dalam kondisi tanahnya miring ya. Tanahnya miring gimana misalnya ya, gimana contohnya, saya kasih contoh. Jadi kalau tadi Mas Apan ya, Mas Apan itu misalnya ada tanahnya miring. Miring gimana miringnya? Nah, paling gampang lihat dari jalanan di depannya. Misalnya ada jalan kayak gini nih. Nah, terus rumah kalian posisinya kayak gini. Nah, di sini turun lagi. Nah, tadi kalau punya Mas Apan kan kemungkinan bahwa kayak gini kejadian ini. Tangganya bangunannya kayak gini, terus ada penyesuaian kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi yang bisa ganti warnanya biar bisa menjelaskannya yang gampang. Nah, misalnya yang merah itu punya Mas Afan tadi kontok yang terkait dengan di tanah milik. Kenapa dia perlu penyesuaian? Karena pasti fondasinya dia akan lebih tebal daripada ya, fondasinya dia pasti akan lebih tebal daripada bangunan pada umumnya ya. Ya, fondasinya mungkin akan seperti ini. Yang ini juga akan seperti ini, pasti bikin fondasinya ya. Jadi sebagai contoh, kenapa dilakukan penyesuaian kalau di tanah milik ya. Anggap kalau misalnya kita contohkan kalau di tanah rata ya, tanah rata dengan bangunan yang sama mungkin ya, kita coba kenapa ada penyesuaian gitu. Jika tanah rata mungkin dia fondasinya tertatanya dia akan melihat dia hanya mungkin kayak gini aja. Tapi kalau tanah miring dia pasti akan selisihnya ini terus ditanam lebih jauh lagi kan. Nggak mungkin dia akan ini garisnya kita lihat lagi garisnya. Dan tadi ya garisnya kayak gini untuk jalan miringnya. Di sini kan harus ada yang tertanam juga nih. Di sini pun harus ada yang tertanam, maka dia akan panjang. Ya, bikin fondasinya akan panjang. Dia nggak mungkin akan bikin fondasi miring ya. Kalaupun dia mau di atas ya, tapi kalau yang rata kan enak, karena dia menyesuaikan ya. Semakin miring artinya semakin miring. Makanya kalau kalian mau melakukan penyesuaian, kita lihat lagi di dalam kolom yang tadi, dalam kertas kerja ini. Ya, untuk kertas kerja ini, jadi lihat kondisi, kalian masuk kondisi lembek atau enggak, terus tanah miring atau enggak. Kalau tanah miring dia ada penyesuaian 120. Jadi anggap contoh di sini kategorinya dia ada kondisi yang di sini tetap nggak ada masalah, nggak ada penyesuaian karena komponennya 1 terhadap material. Nah yang di sini ternyata di tanah miring, berarti saya akan kasih 1,2, 120%. Kalau kondisinya tanah rata, ya cuma 1 aja udah. Gitu ya. Jadi penyesuaian di sini untuk yang struktur bawah itu. Kalau struktur rangka seperti apa yang penyesuaian di sini? Lihat di sini. Nah, di sana lihat adjustment tinggi lantai, perhatikan bangunan jenis 2122 untuk bangunan 42 satu lantai. Jadi dia akan melihatnya ke tinggi lantai. Di mana dia melihatnya pemisian ini? Pemisiannya tadi di sini. Yang mana? Ya, di sini. Ya, bangunan sudah untuk bangunan tipe 21 tapi satu lantai. Ya. Oke, kita ada ini dulu.
nanti penyesuaiannya di sana ya. Untuk yang lain silakan aja untuk jadi perhatikan di sini yang merah ini adalah kalau ini ada petunjuknya ya. Adjustment tanah perhatikan jenis bangunan 21 untuk bangunan satu lantai, bisa juga tadi adjustmentnya adalah untuk yang tanah miring ya. Terus ini juga sama untuk perhatikan ya. Di sini juga. Jadi masing-masing lihat adjustment yang ada di sini. Jadi kalian bisa kalau misalnya mau lihat kondisinya pasti tanah. Saya umum nggak sih tempat saya gitu kan. Wah, oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, mari. Pak, izin memastikan Pak. Ya, siap. Masih. Kan tadi Bapak bilang kalau misalnya tanah miring itu ada coefficient adjustment lagi karena kayak 120% gitu kan Pak. Nah, Ya. Kan rumah saya itu jalannya memang kayak agak penurunan dikit gitu Pak. Tapi itu kayak rumah saya tuh dulu diratain dulu tanahnya benar-benar rata baru dibangun rumah. Itu kalau gitu perlu di-adjust juga Pak. Ya, kalau diratain dulu sebenarnya enggak ya. Karena kan lihat tadi ya. Jalannya miring enggak Mas Afan? Jalannya memang sedikit ada penurunan gitu Pak. Tapi kalau untuk buat rumahnya sendiri, latarnya juga itu benar-benar rata gitu Pak. Oh iya. Ya bisa aja nanti kalau mau coba tanya terkait dengan fondasinya kayak tadi yang posisinya lihat ya. Makanya ini kalau mau detail banget ya. Kalau kita mau menghitung detail itu sampai kita ya tadi melihat fondasi pada umumnya berapa sih gitu kan. Yang ini nih titik merahnya ini akan kelihatan. Nah, perlu dilihat di daerahnya itu miringnya seperti apa. Jangan sampai Pak, saya batu-batanya ini miringnya lumayan. Ini kan lumayan nih kalau bilang fondasinya segini, yang merah di sini. Terus menjadi ini ya. Ini kan berarti ada penambahan fondasi dia. Kalau ini. Namanya seperti apa. Jadi kadang saya pun ketika melakukan penilaian, saya akan lihat ekstrim apa enggak. Misalnya di bawah sini, apakah rumahnya juga sama modelnya. Ya kan. Building seperti ini. Ini untuk biasanya kalau modelnya di wisata, kalau biasanya untuk villa-villa kan biasanya lumayan karena biasanya di jalanannya tuh miring dan sebagainya. Mas Awan nanti coba lihat aja fondasi pada umumnya di sana berapa meter. Terus kalau memang diratakan dulu, sebenarnya kalau diratakan dulu nanti itu fokusnya pada waktu penilaian tanah, kondisinya dia tanahnya sudah rata gitu misalnya. Jadi nanti kalau kita dapat data pembanding yang sifatnya dia itu ternyata bukan di tanah miring, ya kita lakukan penyesuaian. Tapi kalau tanda petik pembandingnya juga sama-sama kondisi di tanah miring seperti ini, maka nggak perlu. Nah, kemiringannya tadi lihat ya, kemiringannya signifikan apa? Kalau ini kan contohnya saya ada contoh yang cukup signifikan lah sahabat ya. Jadi dilihat juga. Lain ilmu penilaian itu nggak bisa misalnya saya terapkan untuk satu kasus dengan kasus lain itu sama itu enggak. Ya, kita punya standar. Misalnya tadi ya 120%. Tapi kan kalau baca lagi mungkin kalau baca lebih detail lagi mungkin 120% dalam konteks apa? Pasti kan kita akan bicara masalah sudutnya. Kan nggak mungkin misalnya. Ada yang kemiringannya lebih ekstrim lagi sama yang enggak. Misalnya yang kemiringannya kayak gini terus satu kemiringannya cuma miring kayak gini lah. Miringnya kayak gini aja. Nah kayak gini misalnya. Ini kan enggak bilang sama-sama miring ya, sama-sama miring. Tapi ketika saya menilai apakah saya akan melakukan penyesuaian atau enggak, itu saya akan lihat lagi, uji lagi. Jadi rata segini misalnya. Nah, harusnya kan kalau kita lihat di sini antara posisi di yang hitam ini, yang hitam kedua sama yang merah beda nih gitu. Nah, makanya biasanya 120% ketika saya melihat ini perbandingannya lumayan ekstrim. Ya. Lumayan ekstrim, terus kelihatan banget nih misalnya tetangga ini ada tadi misalnya salah satu indikasi misalnya Mas Afan ada di sini temboknya tinggi banget enggak gitu. Terus di bawah juga sama juga dia gitu. Tapi kalau model kayak gini kemungkinan kan nggak perlu ada tembok tadi ya. Tembok kecil untuk mencegah abrasinya ya, air yang dari sana tanahnya ke bawah sampai bawah gitu kan. Itu kan juga untuk mencegah itu dibikin tembok tadi salah satunya. Saya nggak tahu juga temboknya yang dibikin Mas Afan atau rumah ini. Kalau konsep saya harusnya yang bikin yang rumah ini, bukannya Mas Afan yang bikin. Ya. Jadi kalau saya pemilik rumahnya yang bikin tembok itu harusnya rumah birunya ini, bukan rumah merah. Sama juga kalau saya yang punya ide yang putih merah, saya akan bikin di sini kalau memang posisinya seperti itu. Atau malah yang misalnya unik malah bisa saja
saya buatnya malah yang malah saya gali gitu. Nah, bisa lebih tinggi lagi. Nah kayak gini bisa aja seperti itu. Jika pilihan ketika kita punya tanah miring, kalau mau buat pintu di sini maka bentuknya seperti ini. Kalau mau saya buat pintunya di atas, mau nggak mau, saya akan kayak gini. Ya, saya akan kayak gini di atas, yang akan saya kayak gini. Kalau pintunya saya mau di bawah, maka saya akan buat fondasinya kayak gini. Misal ya, misal. Jadi tergantung kita memandang rumahnya seperti apa. Kan jelas ya kalau, tapi jarang yang kayak gini, jarang biasanya. Kenapa? Ada sebagian rumah yang ininya di bawah permukaan jalan ya. Rata-rata ini jadi rata-rata saja itu biasanya seperti yang dipakai adalah posisinya di mana dia itu semuanya di atas permukaan jalan rumahnya. Yang umum ya, yang umum. Tapi siapa tahu menemukan sesuatu yang khusus masalah. Ya. Yang lain? Jelas Mas Tawan ya? Ya jelas Pak. Jadi kalau misalnya kemiringan itu nggak terlalu signifikan gitu, nggak usah diperhitungkan gitu ya Pak. Dianggap Nggak perlu. Buat saya nggak perlu. Jadi lihat aja. Berarti kalau kelihatan kalau ini pondasinya muncul gitu nggak Mas? Jadi di seberang ini pondasinya Mas Afan muncul tinggi nggak gitu di sini? Oh enggak Pak, itu kayak bener-bener kayak semuanya kalau bangun rumah di daerah itu kalau itu tuh diratain dulu, jadi kayak bener-bener kayak bangun rumah biasa pondasi biasa gitu pas ke dalam. Ya, tapi emang nggak walaupun jalannya miring, semuanya miringnya nggak parah kemungkinan ya. Iya, cuman nggak parah gitu, cuman ya kalau ngalir ya tetap aja kan ngalir gitu airnya di selokan gitu. Jadi di jalan. Ini rumah kosong bukan Mas Afan samping sini? Rumah Pak, rumah. Jadi kayak ada dia berderet rumah gitu Pak. Dan kemungkinan kayak gini semua yang bangunnya maksudnya sini pun ada temboknya agak ke sini. Yang sebelah kirinya tuh, sebelah kiri rumah saya tuh nggak ada tembok, cuman kayak ada penahan apa gitu Pak, genteng kalau nggak salah. Untuk nahan, cuman sekitar nahan gitu. Cuman soalnya nggak terlalu tinggi gitu. Kalau nggak ekstrim nggak usah. Ya, berarti kalau misalnya nanti kalau misalnya nemuin data pembanding yang mirip itu bisa kan Pak? Kalau misalnya ada pembanding kan kita lebih tadi kalau misalnya tanah berarti kan kita pakai pembanding tanah ya. Ya sebenarnya kalau misalnya sudutnya kita ketemu di tanah yang jalanannya seperti ini, yang di bawah atau yang bawah, kalau ini nggak dianggap signifikan ya posisinya, mungkin posisi Mas Afan yang rumah yang di bawah sini kemungkinan, bukan yang di atas ya, kemungkinan yang di satu lagi yang di sini kemungkinan ya. Jadi ini kan kalau lihat juga nggak terlalu banyak ini, tapi tetap ada turunan gitu. Ya mungkin akan disamakan juga nggak ada masalah. Jadi berarti nanti kalau di sini ada di penilaian itu konturnya sedikit miring gitu ya Pak? Boleh, sedikit miringan bisa, ada masalah identifikasinya ini aja, tapi nggak perlu melakukan penyesuaian juga kan Pak. Nah baik Pak, terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Dan yang lain? Izin bertanya Pak. Oke Mas Pras, silakan. Kalau misalnya pelapis dinding di kamar mandi kan biasanya dibagi dua ya Pak, cat dan keramik. Nah itu hitungan di kertas kerjanya gimana ya Pak? Di coefficient adjustment-nya masih bingung Pak. Oke, kita ulang lagi ya. Yang kemarin sebenarnya kita udah bahas, tapi kita bahas lagi ya. Jadi terkait dengan penghitungan penutup dindingnya, ada kertas, ada keramik, ada cat ya. Kita share di sini. Oke, kemarin saya udah pakai nih. Nah, di format di sini kan ada cuma cat aja ya. Benar nggak? Iya Pak. Ya. Jadi kalau mau modelnya adalah kita lakukan penyesuaiannya nggak seperti itu, kita insert aja satu di sini. Jadi di sini saya kasih keramik. Ya biar ini ikutin aja lah keramik ya, keramik aja nih bahasanya keramik lah. Nah, maka saya Pak gimana caranya nih Pak? Saya kan nggak ini Pak, nggak tahu nih model kayak gini gimana saya harus melakukan penyesuaian gitu. Ya kalau yang kayak gini ya, pertama kita hitung dulu di sini ya di bagian cat ini
misalnya tadi kemarin guys saya udah pernah gambarin ya, saya pernah gambarkan. Saya balik lagi ke sini. Ini saya hapus dulu. Virtualnya mana ya? Kita akan punya rumah seperti ini nih, punya rumah. Ini rumah, anggap aja ini nggak kopel ya, rumah saya ini misalnya nggak kopel. Ini saya bagi misalnya bulan rumahnya misalnya yang ini 6 kali 6, anggap aja 6 kali 6 ya, terus ya 2 kamar misalnya. Ini cuma 2 kamar aja, 2 kamar. Ini cuma mengikut penyesuaiannya ya, penyesuaiannya aja gimana. Ini udah teknis gimana cara ukur ininya, apa kita belajar sampai teknisnya aja. Jadi kalau menggunakan DKBB berarti rumah 6 kali 6, 6 kali 6 berarti yang merah 3 kali 3, yang ungu 3 kali 3 juga ya. Maka saya akan proporsikan misalnya yang merah ini Pak, misalnya sebagai contoh, yang merah ini Pak, ini keramik Pak. Selain yang merah itu adalah apa? Yang selain yang merah itu adalah cat. Kita akan hitung. Berarti kalau gitu panjang dinding yang keramik berapa, yang non keramik berapa gitu kan. Kita lihat keseluruhan. Keseluruhan ini bukan rumah kopel, maka sebenarnya kalau kita lihat seluruhnya, untuk yang luar saja 1, 2, 3, 4 ya. Yang luar itu ada 6 kali 4, yang dalamnya, yang di dalam kuning ini ada berapa? 6 kali 4. Berarti untuk dinding yang luar dan dalam, yang bagian hitam kita punya 2 kali 6 kali 4. Jadi itu udah kayak gitu. Berarti sama dengan berapa? 6 kali 4 24 kali 2 48 meter. Nah, berarti yang belum dihitung mana? Dinding bawah dalam nih 1 2 3. Karena ini udah yang ungu yang di bawah udah masuk ke yang luar semua. Berarti ini kita ngitung luas keseluruhan dulu. 1 2 ya. 1 2 3 ya. Untuk yang 1 3 meter kali 2 kan apa? Sisi depan di belakang. Ini juga 3 meter kali 2 sisi depan sisi belakang. Yang ini juga 3 meter kali 2 depan belakang. Ya, berarti ini berapa? 1 2 3. 3 kali 2 ya. 2 kali 3 lah biar enak. Jadi hitungnya gimana tadi? 2 kali 3-nya itu adalah yang dinding-dinding yang bukan masuk kategorinya 1 2 3. Yang merah ini kan satu menyatu dengan yang hitam ya. Jadi kan dia anggap aja yang hitam itu masuk ya. Jadi kita mau hitung panjang dinding keseluruhan. Berarti di sini berapa? 2 kali 3 6 kali 3 berapa? 18. Berarti totalnya panjang dinding dalam dan yang kita akan hitung pelapisnya adalah 48 tambah 18. Berapa di sana? 4 ya. 4. Anggap aja nih, yang hitam semua itu cat, yang ungu keramik, yang ini beda lagi nih. Apa nanti pakai apa jadi pelapisnya? Kita lihat juga materinya, bisa lihat di material dindingnya malah nggak cuma 2 tapi 3 misalnya. Material pelapis dinding ada, kalau nggak salah ada keramik, ada kaca, ada cat misalnya. Nah, kita kembali ke sini. Ya, kita
tambah di sini. Anggap aja yang merah itu adalah keramik. Yang merah adalah keramik, yang ungu ini adalah granit. Karena sisi merah sebelah sana, sisi ungu sebelah sini ya. Kita coba hitung yang merah. Jadi cara hitung, mana cara melakukan penyesuaian? Kita yang ini berarti sudah total ini keseluruhan. Kita hitung lagi untuk yang merah. Ya, merah itu kan itu adalah yang keramik. Merah sama dengan keramik. Berapa yang merah? Jelas itu 1, 2, 3. Yang sini kemungkinan kan nggak keramik kemungkinan ya. Yang sini misalnya saya kasih hitung lagi. Yang sebelah sini ada ini duluannya dia jadi biar nanti kebayang satu ini keramik semua gitu anggap aja. Ini kan dinding ada dua sisi ya. Dinding ada dua sisi ya. Biar enak. Jadi ternyata yang merah ini yang di bagian dalam itu adalah keramik ya. Yang di bagian dalam adalah keramik. Jadi hitung keramik berapa? 3 kali 4. 3 kali 4. Sorry. Yang keramik di sini 3 kali 4 sama dengan 12. Ya. Ini 12. Terus kita hitung lagi yang ungu di bagian dalam ternyata dipakai dari bagian kira-kira yang bisa dipakai apa ya? Yang di dalam itu ada misalnya kayu lapis ya, atau ya ada kayu lapis, kita contohkan kayu lapis. Jadi yang ini misalnya yang ungu ini biar sekalian 3 penyesuaian sama dengan kayu lapis. Yang ungu berapa sih? Ya karena kita lihat tadi kan dua sisi 1, 2 gitu. Yang hitam kita lihat sisi hitam adalah semuanya cat ya. Kita hitung semua ini keseluruhan ya, keseluruhan yang berarti ini kita nggak lihat cat atau enggak ya, tapi sisi-sisinya ada di sisi depan, di sisi belakang, dihitung ada 64 total yang dilapisin. Yang ini berarti kita lihat di sini 3 kali 4 juga. Atau kalau mau ya biar nggak sama nih, biar nggak sama, saya sebelah sini ternyata dia bukan lapis kayu, yang ini tetap cat biasa yang hitam di sini. Jadi dia ungunya cuma 3 sisi, biar enak nanti kalian bandingin ya. 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 3. Jadi ini 9. 9 ya. Ada 9 terus kayu lapis 9. Cara hitungnya gimana? Nah, kita lihat nih di sini. Total luasnya 64. Jadi kalau kita lihat di sana yang cat berapa kalau kita ketemu kayak gitu? Kalau yang cat berapa? Yang cat sisanya berarti kan sama dengan 64 dikurang 12 dikurang 9. Berapa? 64 dikurang 12 jadinya 52. 52 kurang 9. 43 ya. Benar nggak? 43. Berarti proporsinya berapa? Proporsi cat, proporsi keramik, dan proporsi ininya berapa? Berarti kalau kita lihat proporsi cat adalah sama dengan 43 dibagi 64. Terus keramik itu sama dengan berapa di sana? 12 dibagi 64. Terus kayu lapis itu sama dengan berapa? 9 dibagi 64. Oke, kita punya proporsi cat 43, 12, 9. Jadi cara hitungnya keseluruhan permukaan, panjang permukaan tadi ya. Kalian capture aja nggak apa-apa. Nah, kita hitungnya gimana di kertas kerja? Oke, kita hitung di kertas kerja. Jadi 43, 12, 9. Hafal dulu ya. Nah, kita store lagi untuknya di KPB.
Nah, ternyata ada tiga jenis dindingnya ya, 3 jenis pelapis dinding. Ya, ada cat, ada sini adalah kayu lapis, sama keramik. Nah, untuk yang ini berarti berapa? Ini kan luasan totalnya. Catnya berapa? Dikali tadi berapa? 43 dibagi 64. Jadi kepakai proporsional 1,204. Kayu lapis tadi kalau nggak salah kayu lapis 9 dibagi, jadi dia sama. Oke, tapi di sini bukan 43, kayu lapis itu 9. Terus yang ini berapa? Tadi kalau nggak salah ini 12. Ya. Kita coba kalau mau ngetes ya, misalnya kita hitung ini sama nggak dengan luas totalnya. Nah, 1792, ini 1792 sama kan ya, proporsinya kita udah sesuaikan. Nah, kita lihat harga untuk lapis catnya. Lapis cat ya di material dinding cat di material 1. Material 1 itu untuk pelapis dinding berapa di sini? Pelapis dinding cat 71,114. Ya. Terus satunya lagi kayu lapis material 2 tapi ada koefisien 1,41. Kayu lapis material 2. Material 2 berapa di sini? Kita lihat material 2 pelapis dinding segini. Ya. Di copy aja misalnya atau langsung di sini. Atau dari sini kita bikin sama dengan ya langsung pelapis dinding untuk material 2. Ini ya, material 2 tadi masuknya ya. Kayu lapis. Ya lihat kayu lapis material 2. Yang ketiga apa tadi? Keramik material 4. Ya, lapis dinding keramik material 4. Sama dengan material 4. Kasih di sini material 4 lapis dinding. Nah, kita lihat koefisiennya. Ya, ternyata dia nggak satu nih koefisiennya. Ya, koefisien materialnya nggak satu. Untuk yang cat, kita lihat materialnya, koefisiennya 1. Tapi untuk kayu lapis, koefisiennya adalah 1,41. Maka saya lakukan di sini koefisien 1,41. Yang ini juga 1. Tadi kalau lihat keramik, lihat di materialnya. Keramik, ya KW1 ini 1,0. Jadi dia 1. Nah, tinggal nanti dikalikan saja sama dengan adalah ini dikali ini dikali ini. Nah, tinggal di copy aja langsung. Ah, caranya gitu mas. Ya, jadi yang ini proporsional terhadap keluasan totalnya. Nah, tadi saya hitung sebagai contoh tadi ya, sebagai contoh cara gambarnya tadi yang berapa bagian yang kelilingnya, ya, totalnya dulu dihitung 64. Yang kecil aja setelah kita tahu yang gedenya berapa bagian. Tadi kalau kita lihat berapa bagian yang apa? Kayu lapis dan bagian yang keramik. Tapi kita hitung dulu keseluruhannya. Ya. Kalau kita lihat tadi di sini, ya, jadi kita lihat misalnya rumahnya 6 kali 6. Ya, kalau misalnya enggak, ini misalnya ini 3, takutnya apa? Tadi lupa misalnya 3, di sini juga 3, ya. Terus di sini 6, ya. Nah, 3, 3, 6, berarti yang ini berapa? Yang ini 3, yang ini 3. Ini udah lengkap banget nih informasinya. Ya. Ini 3, 3, 6, 3, 3. Nah, caranya tadi kita lihat keseluruhan dulu. Keseluruhan. Jadi bagian luar 6 kali 4. 1, 2, 3, 4. Bagian dalam 1, 2, 3, 4. Berarti 6 kali 4 kali 2. Tapi ini juga yang tembok ini 1, 2, 3. Di mana panjang temboknya adalah 3. 3 kali ini karena 1, 2. Ya kan sisi 1 sisi 2. Sisi 1 sisi 2. Sisi 1 sisi 2 ya. Jadi kan ini
di sini 3 meter, di bagian luar 3 meter, di bagian tengah 3 meter. Oh ini nggak dihitung Pak, yang ini ungu yang di bawah. Nah kan ungu udah masuk yang perhitungan pertama yang tadi, ya segi 4 yang pertama tadi. Jadi kita yang hitung yang penting titik-titik di dalam 1, 2, 3. Soalnya nanti ada titik lagi di sini. Misalnya ternyata ada titik lagi, Pak, saya ada titik lagi di sini Pak, gitu. Ada titik di sini misalnya. Ini juga kaca misalnya, ya. Misalnya di cat juga, tapi di sini bukan 3 meter, tapi misalnya 2 meter. 2 meter misalnya. Ini misal aja ya. Nah 2 meter gimana? Berarti di sini tambahin lagi, bukan 4. Kita bikin case tadi nih. Tambah lagi 2 meter, 1, 2. Berarti 2 meter kali 2. Ada lagi 1 kali cuma 1 titik, luasannya 2 meter kali 2, sisi kanan depan belakang, berarti berapa? 4. Berarti totalnya berapa? 68. Kalau 68 berarti sini input berubah 68, ya, kurangin 12 jadi 58, 56, kurangi 9 jadi berapa? 47 ya, 47. Nah, berarti nanti tinggal proporsinya di sini bagi 68. Nah, ini juga contoh kalau mau ada kasus lagi. Pak, biar kasusnya enak ya. Enak, oke. 68, 68. Di sini juga 68 ya. Nanti rumus yang tadi kita sesuaikan lagi. Kita sesuaikan lagi yang rumus yang tadi. Kita sesuaikan lagi rumus yang tadi. Di sini adalah dibaginya 68. Jadi bukan 43 tapi tambah 47 dibagi 68. Yang ini berarti dibagi 68. Yang ini dibagi 68. Ya. Itu Mas. Jadi tergantung nanti proporsinya, karena ini adalah luas total bukan luas dinding, tapi proporsinya kita sesuaikan dengan, kalau dinding, pelapis dinding kan ya lilinnya ya, lilingnya. Kita ada cat dalam, cat luar, gitu kan. Kecuali yang luar kayak kopel. Ya, oh itu Mas. Ya, terima kasih Pak. Bapak, tadi yang 6 meter itu tinggi dindingnya atau meter lari dindingnya, Pak? Meter lari, dindingnya kan kita asumsikan 3,5. Nah, dia tanya lagi, gimana Pak kalau misalnya tingginya bukan 3,5, penyesuaiannya di satu lagi di sini. Misalnya dindingnya itu tingginya 3 meter, maka tinggal penyesuaian lagi di sini nih. 3 meter dibagi 3,5. Nah, kan dindingnya kemudian sama semua nih. Kita lakukan penyesuaian di sini. Tadi baru meter lari, ya meter lari, kita belum bicara masalah ini. Maka lakukan penyesuaian. Nanti kita sama dengan kecilin lagi lah. Ya, tinggal lakukan penyesuaian di sini lagi. Nah. Ya, jadi kalau dinding tadi Kopi ditanya ya benar saja. Kalau dinding gimana adanya ya? Kita lakukan penyesuaian bukan di material, penyesuaian adalah di satu lagi di sini terkait dengan dindingnya yang cuma 3 meter. Kalau 4 meter gimana? Ya 4 meter tinggal tambahin lagi di sini. Pak. Nah, semisal ya gitu. Nah, kita lihatnya kos. Jadi lihatnya kos. Ingat kita mau bangun rumah. Standar 3,5, yang dijenayah 3,5. Lebih gede gimana, lebih kecil gimana gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Makasih Mas Frans. Masih bingung?
keliling ya Pak ya? Iya, pakai keliling. Karena kita lihat, ya kita asumsinya pelapis dinding ya yang dilapis sama cat kita hitung semua. Rumah kita 3 dulu denahnya gitu kan. Ya tadi sketch saja. Nah, baru ngitung dindingnya total kelilingnya. Jadi kalau satu dinding pasti 2 sisi kan. Kalau di dalam pasti ada 2 sisi. Kalau di luar bisa kemungkinan 1 sisi. Kenapa? Karena kopel misalnya. Nah, cuma dalamnya aja yang bagian luarnya kan rumah tetangga. Kalau di perumahan rata-rata kan kopel. Gitu. Baik Pak, ini bertanya lagi Pak. Ya. Kalau misalnya keramik itu kan tadi asumsinya keramiknya kan di satu ruangan full gitu Pak. Kalau misalnya di kamar mandi kan misalnya cuma setengah gitu Pak. Bisa nggak Pak kalau misalnya saya anggap luas keramiknya itu misalnya kamar mandi saya ada 2 gitu Pak. Nah keramiknya itu cuma setengahnya lagi cat gitu Pak. Nah kalau misalnya saya asumsikan luas keramiknya itu satu kamar mandi bisa nggak Pak? Jadi setengah sampai setengah gitu Pak. Ya, bisa seperti itu, nggak ada masalah. Tapi nanti ya tetap aja tinggal hitung aja yang kondisinya adalah hitung aja yang keramik itu berapa. Kalau setengah tadi berarti kan di perhitungannya ya tadi ya, makanya hitungnya adalah yang bagian kecilnya aja ya, di sini misalnya. Ya di sini tulis saya di sini. Berarti kalau di kamar mandi, kamar mandi, ya, berarti yang keramik itu bukan luasannya bukan 3 kali 4 tapi 3 kali 4 kali 3 kali 4 kali 0,5 gitu misalnya. Kali 0,5 setengahnya. Nah, nanti ketemunya di sini kan berarti 6. Ya. Jadi hitung aja yang bagian kecil-kecil dulu. Ya, jadi jangan hitung setnya tapi hitung total semuanya. Habis itu hitung yang keramiknya dulu. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Yang lain? Pak izin bertanya Pak. Boleh. Kalau ada kanopi itu masuk perhitungan nggak Pak? Kanopi, ada perhitungannya kan untuk kanopi kan ya sendiri. Ada perhitungannya untuk kanopi sendiri sebenarnya. Jadi untuk kanopi kan kita ngitung head cost-nya saja ya, head cost-nya saja. Kalau dia itu kanopi yang secara umum tambahan-tambahannya kita kan di sini ada teras dan sebagainya kalau misalnya ada ya. Tapi kalau misalnya dia di luar ini bisa aja kita lihat kanopi head cost-nya dulu berapa pembangunan kanopi karena dia kan nggak masuk di KPB. Ya. Jadi lihat head cost-nya saja nanti bagian yang lain misalnya apa tambahan-tambahannya ya seperti yang lain-lain kalau misalnya memang diperlukan gitu. Ya. Di sini juga kemudian fungsi ekonomis fisik dianggap tidak ada dianggapnya. Ya. Kalau kalian bisa mengidentifikasi ini silakan. Ya, total kemudian fungsi dan ekonomis misalnya. Nah, biasanya kalau saya bilang ini kan biasanya dari fisiknya ya, tapi kalau misalnya secara umum tadi ada plafon segala macam, kalian hitung angka nominalnya juga nggak apa-apa, nggak pakai persentase tapi angka nominal. Oh sekian juta gitu. Baik Pak, izin bertanya lagi tapi share screen boleh nggak Pak? Boleh. Belum bisa. Oh, bentar. Saya harus take host dulu ya. Saya harus ambil hostnya dulu. Nah, saya baru bisa share screen. Nah, kalian juga share screen. Yang mau share screen siapa Mas Evan? Willis Pak. Mas Willis. Oke, saya silakan. Sudah bisa belum sekarang? Udah Pak.
Mas Willy? Sebentar Pak. Sudah terlihat belum ya Pak? Ya. Gimana Mas? Ini kan rumah saya bagian terasnya ini kayak bukan teras gitu Pak. Ada dindingnya sebelah kanan sama kiri gitu. Nah itu tetap dihitung teras atau gimana? Terus yang kedua ini kan yang untuk lantai 2 ini kan yang atas teras udah didak Pak, tapi atasnya itu nggak ada bangunannya. Terus yang depan pintu yang lantai 2 juga itu apa sama gitu. Nah itu gimana Pak? Nah, pertama penutup atap. Penutup atap kan dia tidak genteng, ada apa ya? Saya tadi proporsional tetap ya Mas ya. Tadi proporsional kan ya. Kalau penutup atapnya kan ada genteng, ada beton. Iya Pak. Ah, tinggal dihitung proporsional. Kalau yang teras, ya sebenarnya kalau kita lihat bisa untuk yang kanopi ini bagian teras, karena di sini pagar, ya ada pagar, karena pasti ada perkerasan. Jadi hitung aja proporsinya, nanti ada bagian teras dikali nominalnya 0,5. Berarti dia nggak punya material dinding, ya dia nggak punya material dinding, dia nggak punya lagi kalau ini nggak punya material apalagi nih. Atapnya juga pasti beda, strukturnya pasti beda ya. Jadi untuk yang teras ini agak unik yang teras ini. Nah kalau yang di dalam ini yang nggak ada dindingnya nih Mas, yang ada motornya nih, ini sebenarnya bukan bagian dari teras kayaknya sih. Dan dia strukturnya kalau lihat bangunan utama, struktur bangunan utama nih, tiang-tiangnya itu, tiang-tiang penyangganya itu langsung kelihatan di sana ya, di ke depan ini udah ada tiangnya nih. Ya tiang penyangganya udah masuk ke dalam kategori bukan teras. Karena kalau lihat dari strukturnya, dia masuk struktur utama. Cuma memang dia itu dindingnya kayak nggak ada, ya. Dindingnya kayak nggak ada. Jadi pintu, soalnya pintunya lebar. Nah maka nanti ini melakukan ini berarti dindingnya mungkin ini nggak dihitung sebagai nanti koefisien untuk dinding yang depan ini, yang bentuknya kayak huruf M ini ya, huruf M apa mana ya depan. Karena kalau lihat penopangnya ada di strukturnya dia. Jadi teras itu yang definisi teras itu sebenarnya kalau lihat bangunan secara umum, definisi teras itu dia nggak di struktur utamanya. Ya. Jadi kalau dilihat yang di pagar depan, di pagar depan. Ini kan sebenarnya kalau dibilang teras, tapi juga ada penutup ini ya, penutup kanopi. Nah kanopi harus hitung enclosed karena kan nggak ada ininya ya. Kalau mau di DKPP gimana? Ya coba berarti dia struktur besi ini, struktur besi luasannya berapa? Tidak ada, atapnya ada, dihitung tersendiri bisa juga kalau mau pakai DKPP. Tapi di luar bangunan utama ya yang mana luasannya? Yang warna ini nih, warna hijau ini ya. Iya coba. Nah, itu bangunan utama. Ya, bangunan utama yang warna hijau ini struktur luas utama. Teras itu nggak masuk struktur besar. Itu Mas. Jadi kalau teras mau hitung DKPP-nya bisa juga. Oh berarti yang ada kanopinya itu bisa bawahnya itu bisa di ini ya Pak, dihitung teras ya Pak. Tapi yang ada motornya itu bangunan utama ya Pak. Ya, yang di Balem itu bangunan utama. Yang teras itu cuma sebenarnya kalau lihat yang depan aja nih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain silakan.
yang di atasnya pakai atap batang aja gitu kan Pak ya? Nah, jadi kita sampaikan nih, makanya lihat ya, definisi atap seperti apa. Ini kalau kalian mau screen capture dulu sekarang, saya mau hapus nih. Kita hapus dulu ya ini ya. Backgroundnya lagunya anak saya ya. Oke, nih kalau rumah ya main-main kita coba nih ya. Kalau rumah modelnya ya model kayak gini. Jadi kalau luas atap kita ngelihatnya berarti luas yang merah ini ditambah luas yang kuning ini. Nah tadi kasusnya yang tadi masih apa tadi sebelumnya? Willis Pak. Mas Willis ya. Nah Mas Willis kan tadi kelihatan kayak ini bangunannya nih. Dia bilang, Pak yang ini ada bangunannya, yang ini enggak nih, yang kuning enggak ada, yang kuning ini enggak ada. Bahkan kuningnya tuh sampai di sini sebagian ya kalau nggak salah. Tapi biar jelas kayak gini aja. Belum ya? Udah share screen belum saya? Udah kan? Udah Pak. Ya. Mas Aljeris tadi mau nanya kali. Nah, kalau dibilang luas atap, maka kita lihat merah tambah kuning. Kalau tadi kasusnya Mas Willis, yang atas ini genteng kalau masalah ya Mas Aljeris ya. Genteng luasannya berapa, yang kuning luasannya berapa, kalau masalah yang kuning itu beton. Jadi nggak cuma ini toh, tapi ini juga ada atapnya. Kan rumah nggak mungkin ya nggak ada atapnya walaupun dia satu lantai. Nah, tinggal biasanya kalau rumah tunggu kecenderungannya ini dibeton dulu, baru bangun yang ini ya, yang merah. Nah, ntar ini nyusul nih belakangan, gitu ya, nyusul belakangan. Itu paling ya modelnya kayak gitu aja. Di ya model gitulah, modelnya tergantung kalau atapnya ya nggak selamanya akan dibangun dua-duanya, kan kita nggak kadang bangun rumahnya nggak kayak gini untuk lantai duanya kan, ya paling ada yang segini, ada yang segini, ada yang nanti full depan, full belakang gitu misalnya. Jadi sesuaikan aja dengan luas atap secara umum dihitung beneran gitu. Kalau denanya tadi misalnya pakai dena ya, kalau kita hitung pakai dena misalnya, ya dari ini misalnya yang lantai 2 yang mana, misalnya lantai 2-nya cuma sebagian yang di sini, cuma ada sebagian yang di sini gitu, yang merah di sini misalnya, atau ya kayak gini contohnya yang tadi ya, doa Mas Willis kayak gini. Nah kita lihat yang bagian kuning yang ini apa atapnya, bagian yang merah nih atapnya apa, itu total luas atapnya ya. Itu Mbak Bobi. Tadi Mas Aljaris mau nanya apa Mas Aljaris? Enggak Pak, udah jelas Pak. Oh, iya Pak. Ya, tadi soalnya saya lihat resen ya. Oke, Iya Pak. Jadi Kalau misalnya siapa? Bobi. kalau misalnya atapnya belum nyambung sama tetangga gitu, itu ada penyesuaian gitu nggak Pak? Apa atap nyambung? Iya Pak, sama tetangga sebelah. Enggak, atap tetap ya, nggak ada penyesuaian kecuali dinding. Atap tetap hitungnya kan luas tadi ya. Kan nggak mungkin kita bangun atap misalnya tetangga kita bangun juga atapnya, jadi nggak ada isu. Nanti isunya kalau dia nyambung biasanya di dinding kopelnya, penyesuaian di kopel. Ya kopel misalnya mana? Nah ini nanti jadi penyesuaiannya bukan di atap tapi di kopelnya. Di kopelnya yang mana yang ini? Ya setting. Nah di sini nih di dinding. Nah dindingnya apa? Maka nanti ada penyesuaian terkait dengan kopel atau tidak kopelnya. Ya. Di sini ada adjustment dinding. Nah di material dinding lakukan penyesuaian. Kategori 1, kopel 1. Tahu kopel 1 enggak? Nah, lihatnya di sini penyesuaian material dinding. Kita lihat kopel tuh kayak gimana sih kopel
kalau kalian misalnya nggak tahu ya, kita coba bikin ilustrasi couple itu seperti apa. Ini saya hapus lagi. Ini ada, oh ribet banget ya. Iya memang kalau penilaian ya kayak gini kita. Kadang nggak satu ini selesai. Nah, misalnya nih rumah tetangga yang kuning, rumahnya Mbak Fedrika yang merah ya. Ini dindingnya kan menyatu. Ini namanya couple satu. Satu dinding aja yang couple. Berarti kemungkinan rumah Fedrika itu yang di room. Ya, kemungkinan kayak gitu ya, couple-nya satu. Couple 2 misalnya gimana? Couple 2 misalnya ada bangunan lagi di sebelah sini. Nah, ini namanya couple 2. Ya, penyesuaiannya tadi ada, penyesuaiannya ya. Penyesuaiannya ada di sana. Kalau couple satu lantai bangunan kategori 1 ya. Bangunan kategori 1 untuk yang satu lantai saja, satu sisi aja 8 sampai dengan 12. Kalau dua sisi, kategori dua sisi itu 15 sampai dengan 20. Berarti kondisi ini, tapi saya pertanyaan lagi. Nah, bentar ya. Tapi misalnya ada lagi satu lagi, Pak, kalau bangunan saya ternyata ada satu lagi di sini nih. Dan di sini ada lagi. Nah ini nggak dihitung lagi, nggak usah dihitung yang ini. Yang belakangnya nggak usah, tapi sisi kiri sama sisi kanannya. Oke. Break dulu 15 menit, 5 menit. Bentar. Ya, silakan bertanya lagi. Jadi atapnya itu dihitung yang dikonsumsi bangunan sendiri gitu ya Pak? Apa? Jadi atapnya yang dihitung yang dikonsumsi bangunan sendiri. Iya, jangan bangunan yang lain kita dihitung. Ya. Soalnya atap rumah saya itu kayak nyambung gitu Pak. Memang tiap dua rumah gitu atapnya nyambung. Oh, berarti yang punya kita aja. Kok bisa nyambung, Mbak? Itu satunya keluarga juga ya? Enggak Pak. Memang kayak perumahan ini Pak yang sama gitu. Aku jawab ini dulu untuk apa? WhatsApp dari kantor bentar ya.
sudah ada ya penyesuaian ketika apa gitu, di panduannya juga sudah ada kalau kalian baca ya, panduannya ada. Makanya kalau ini kalau mata kuliah sendiri ini panjang hasilnya untuk PKPB, cara generasinya seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah memang yang ini nanti kalian perlu belajar. Nah mungkin nanti pada waktu penugasan penilaian yang saya akan berikan, di sana nanti kalian ada kasus-kasus seperti ini ya. Sebagai pertimbangan kalian dalam melakukan penilaian rumah kalian. Semakin detail kalian melakukan penilaian semakin bagus ya. Semakin data kalian harus seimbang dengan kemarin kan kalian juga sudah menyerahkan ya terkait beberapa detail rumah kalian yang di Indonesia Pasar Properti di HBU ya, juga saya lihat di sana itu sebagai pertimbangan juga untuk penentuan itu kan paling udah mengidentifikasi rumah saya seperti apa. Jadi bulan yang saya pakai memang kertas kerja untuk gedung tipe 22 ya, bukan satu atau 12. Karena kemarin kalian pasti range-nya antara 11 dan 12. Nggak mungkin akan kita bicara mata residensial 11 dan 12. Saya syukur paling itu nggak mungkin lari dari itu antara 11 maupun 12. Jadi nggak akan lari dari situ. Fokus ke 11 dan 12, permasalahan yang muncul 11 dan 12. Kayak tadi misalnya ini kertas saya kebetulan nggak di lock ya, kalian bisa kayak tadi saya langsung menghapus aja cuma lantai non basement, udah langsung komisinya berapa dikalikan, nggak perlu pakai rumus-rumusan tadi, rumusnya saya hapus, dari rumusnya saya hapus dikali ya, kok saya ditambah ya, salah, bukan ditambah tapi dikali. Nah tugasnya dikali. Kalau nanti kalian butuh yang ini juga saya akan berikan yang hasil hitung-hitungan yang tadi ya, buat contoh ini saya berikan di yang kasih setnya untuk revisi gitu, atau mungkin bahan tadi yang hitung-hitungnya oh ini kenapa angka ini muncul, ini 0,87 ini karena misalnya dari contoh saya kasih komen di sini ternyata dindingnya tinggi 3 meter. Nah, maka di penghitungannya komisinya adalah 3 dibagi 3,5. Logisnya 3 bagi 3 adalah tadi. Ini sama, angka bawahnya sama. Karena pasti dindingnya kan sama juga. Nah, hitungnya dindingnya di dalam, yang luar kita hitung di dalam. Oke, Mbak Nabila, kalau Mbak Nabila silakan. Ya. Fungsi ruang ini ada dapur dan laundry itu untuk rumah kategori yang kita 1,1 itu apa disesuaikan juga atau itu untuk kategori 2 ya Pak? Yang mana? Di sheet yang fungsi ruang yang penyesuaian koefisiennya itu Pak. Yang ini fungsi bangunan ruang ini. Kalau di sheetnya itu yang ada tabel koefisien fungsi ruang atau bangunan Pak. Tabel yang di sheet paling kanan Pak. Di paling kanan fungsi ruang ya. Ya itu kan ada dapur dan laundry di bawah Pak. Ya. Nah itu apa kita disesuaikan juga Pak? Kalau di rumah kan pasti ada gitu Pak. Nah ini nggak usah. Oh iya. Nah, ini bangunan ruang yang benar-benar memang spesifik untuk dapur sama laundry ini nggak usah. Kalau rumah biasa nggak usah. Ini kan yang sifatnya kayak udah ini ya, kayak buat restoran gitu ya, kayak ada ruang masak untuk chef itu masuk ke sana. Laundry juga sama. Karena pasti kan laundry itu butuh spek khusus yang laundry umum ya, bangunan kayak misalnya ruko dijadiin laundry gitu kan, dia akan beda dengan ini. Peralatannya yang pasti akan melekat di sana. Kalau kita masih kayak kita nggak usah disesuaikan, tidak ada masalah. Berarti kalau bangunan rumah biasa isinya disesuaikan paling teras aja itu ya Pak yang ya paling teras. Jadi kalau bangunan yang lain pasti teras ya. Kalau kita rata-rata teras. Nah, kalau misalnya itu ya ini ya salah ruang atap ya lagi teras ya 8 meter kali teras kali ini, angka ini dari mana? Angka ini dari biaya yang di sini ya per meternya ya. Ini angka ini kalau dilihat adalah ini dibagi luasannya gitu ya per meter. Iya. Terima kasih Bapak. Maksudku yang itu
tinggi dindingnya itu 4 meter, struktur rangkainya juga berpengaruh juga itu. Struktur lantai, bukan di lantai, tapi cuma di pelapisnya nanti. Rangka Pak, struktur rangka Pak. Struktur rangka enggak? Hanya kalau mau untuk dinding sama struktur ini. Rangkanya enggak berpengaruh. Oke. Terus Pak, mengenai teras gitu Pak, kan misal ada rumah bangunan utama itu kayak dinding semua gitu kan Pak. Terus ada di depan rumah saya kayak ada tiang gitu untuk menyangga atap. Nah, itu termasuk teras kan Pak? Itu masih digabung atau udah nanti bangunan, misal rumah bangunan saya sendiri itu 98 meter persegi Pak, itu nanti terus ditambah terasnya 12 meter persegi gitu Pak? Iya, 12 meter persegi untuk terasnya saja, bukan bangunan utamanya. Oh, berarti bisa gitu. Teras kan kalian tahu ya teras mana gitu, jangan tanya detail terasnya gimana sih Pak, ya teras gitu. Dia bukan tipikal bangunan utamanya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak izin bertanya Pak. Silakan Mbak Nabila. Kalau di sini kan contohnya penyambungannya itu PDAM ya Pak. Kalau kita ngebor sendiri itu gimana Pak? Ditulis ya. Kalau mau bisa, jadi penyambungan BDM bukan, tapi ini sumur bor. Biayanya berapa sumur bornya dulu, bisa dipakai. Oh, untuk luasnya gimana Pak? Luas apa? Nggak ada luasan di sana. Oh itu, oh iya, oke. Instalasi air kan ada, tapi penyambungan kan sendiri. Berarti biayanya aja ya Pak ya? Iya. Oke, makasih Pak. Itu Pak, memastikan Pak. Ya. Nah itu kan tadi tuh untuk atap itu kan yang untuk fungsi bangunan antar ruang itu selasar atap gitu Pak. Nah untuk atap itu nanti luasannya juga diperhitungkan di struktur atap atau enggak Pak? Yang mana? Soalnya kan untuk luasan atap, untuk luasan atap itu juga memperhitungkan teras. Jadi misalkan kalau rumah saya bangunan utama itu 98 meter persegi, itu terasnya 12 meter persegi. Nah untuk struktur atap itu juga digabungkan terasnya juga Pak? Enggak. Yang utama. Ingat, yang utama. Teras kenapa dia kasihnya juga cuma koefisien 0,5? Karena struktur teras itu beda dengan struktur atapnya rumah. Oh. Jadi atap itu, teras atap jangan dihitung sebagai atapnya rumah. Nanti nggak masuk. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Yang lain? Jadi ini kalau kondisi kalian bertanya ini karena memang kalian mau menggunakan DKBB. Kalau nggak menggunakan ini nggak ada masalah juga. Gitu ya. Jadi saya nggak mengkhususkan harus DKBB enggak. Tapi kalian misalnya yang tadi mungkin Mas Mbak Nabila, Mbak Obi menggunakan ini tools ini, ya berarti pertanyaannya karena mau menggunakan ini toolsnya ini. Jadi yang lain misalnya Pak saya nggak nanya karena memang saya nggak pakai yang ini, yang nggak ada isu juga. Oke, saya bulan ini dipanggil di kantor. Mungkin nggak bisa sampai jam 9:30. Di kantor ada rapat sama Kominfo dan terakhir. Dan nanti kalau misalnya ada ya kalian mau tanya tetap di grup ya, jangan di sini. Mungkin kalau hari ini kalian tanya, tapi jangan tetap chatting dan dikoreksi sama saya kayak hitungannya gimana Pak, hitungannya gimana gitu, boleh seperti itu. Kalaupun kalian misalnya ini ada pertanyaan terkait dengan rumah kalian, ya disamarkan nanti pada waktu penugasan gitu, jangan langsung ke rumah kalian karena saya nggak fair sama yang lain yang udah bertanya sekarang. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan absen untuk yang tidak berhasil absen di dalam portal. Ada Mas Alfian hadir, Mas Alfian Hussein Hadir Pak. Oke, Mas Aljadis hadir, kalau nggak salah hadir ya. Mbak Delila Hadir Pak. Oke, Mbak Delila.
Mbak Delila. Delila. Hadir Pak. Oke. Doni Matua. Oke. Ivani. Ivani Adila. Hadir. Ivani Adila hadir. Ya lewat dulu. Helmi. Hadir Pak. Oke. Jana Ayu Estrika. Hadir Pak. Muhammad Hilal, ya tadi ada. Terus Mbak Bila, hadir. Putih. Mbak Putih. Hadir Pak. Leng, Raihan. Mbak Raihan. Pak. Reski. Milenia. Hadir Pak. Oke. Lilis, boleh Mas tadi nanya. Mas Yehuda. Iya, Pak. Oke. Bagi Fani. Bagi Fani ada? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke. Pak. Saya. Oh ya ada ya. Oke. Dan simpan tadi semua. Penugasan nanti saya berikan di langsung di Google Drive ya. Kalau nggak hari ini nanti malam saya berikan sekalian juga kelompoknya saya buat 10 kelompok ya, 10 kelompok dari 28, berarti nanti ada yang berdua, ada yang banyakan bertiga, dua di sana. Nanti tugasnya selanjutnya adalah melakukan presentasi terkait dengan penilaian yang kalian lakukan sekarang, tapi saya tadi kasih penugasan untuk melakukan penilaian residensial. Nah, tempatnya itu kemungkinan di sekitaran sini aja, di sekitar Tangsel ya. Nanti kalian bisa nyari data pembanding lewat OLX dan sebagainya. Saya kemarin kepikiran di beberapa daerah, tapi saya lihat kalau OLX di sana terus rumah 123 datanya kadang kurang ya. Kalau di sini kan banyak yang dijual gitu, jadi kalian bisa nyari data pembanding juga lumayan secara virtual. Dari secara virtualnya di dalam pembandingnya. Ya nanti kalian bisa asumsikan ini daerah sini. Kalian bisa lihat dari street misalnya. Dan itu saya pikir kalau saya kemarin kan sempat pikiran nilainya di Medan, nilainya di mana gitu. Ya datanya juga kemungkinan akan susah kalau nilai kayak gitu. Jadi mungkin saya akan di sekitaran sini aja. Dari 10 itu mungkin nanti cuma ada 2 objek. Ya. Di satu ada 5 masing-masing ini apakah nanti 28 itu jadi 10 atau mungkin jadi malah jadi 9 ya. Kalau 9 berarti ada yang 4, mungkin malah yang 4 ini cuma satu kelompok. Kalau itu tadi nanti 3 objek ya, saya sudah siapkan objeknya, tinggal saya bagi gitu. Oke, mungkin itu dari saya, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengakhiri lebih cepat karena ini ada yang ya. Saya live duluan langsung ya. Iya Pak. Ya, hari ini. Terima kasih Pak.